testis ini butuh tempat yang nyaman untuk dia bisa berkembang. Nah, tempat yang nyaman itu di kantong skrotum itu, di kantong zakar itu, karena di kantong zakar environment-nya, lingkungannya itu suhunya lebih rendah dari tubuh ya, dan dia memang ideal untuk testis untuk berkembang nanti. Jadi butuh suasana yang memang mendukung. Dok, Banding setir. bisa nggak sih sampai dewasa gitu? Ada nggak kejadian dok? Ya jadi Dewasa belum memang turun. jadi kalau mau bicarakan risiko ya, ini kalau testis nggak diturunkan tuh ada risiko-risiko jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau pendek, jangka pendek dulu dok. Nah, kalau pendek ini testis ini karena tidak pada tempatnya, dia itu tidak terpegang dengan baik istilahnya, nggak ada megangi. Nah, jadi dia gampang sekali untuk terpluntir. Jadi namanya torsio. Yang sering kita jumpai itu torsio testis pada anak-anak UDT itu malah yang memang kecil-kecil dia, bayi-bayi gitu, kadang udah torsio. Atau mungkin sudah late dia datang kita late torsio, tapi dia nggak ngerti bahwa itu dia udah nggak turun torsio lagi gitu. Terpelintir ya sudah wassalam kan, dibuang aja. Gitu. Iya. Jadi itu risikonya seperti itu jangka pendek, dan itu bisa terjadi suatu waktu, jadi harus diwaspadai dari awal. Kemudian yang menengah memang gangguan untuk reproduksi. Jadi dia tidak bisa matang, testisnya tidak bisa bagus tumbuh kembangnya, sehingga produksi hormon maupun sel-sel sperma mungkin akan berefek nanti waktu dia pubertas. Meskipun kalau satunya normal sih ya relatif nggak terganggu ya, tapi kan ya berkurang. Ya hubungannya ke kesuburan ya dok ya. Iya, tapi itu nanti ya jangka panjang. Jadi itu jangka panjang misalnya barang ini nggak ketahuan, nggak diturunkan, sel-sel ini nanti bisa berontak. Jadi gampangannya dia bisa mengalami perubahan sifat. Ya sama lah, misalnya ada orang baik-baik ditempatkan di penjara, terus jadinya jahat juga, ya kan? Bisa saja gitu. Dia nggak pada environment yang tepat di dalam perut, jadi dia bisa berubah menjadi sel ganas, bisa jadi kanker. Tapi itu nanti kalau memang efek jangka panjang ya, di atas 30, udah gede dia, jadi itu efeknya misalnya udah gede, nggak ketahuan nih. Kadang-kadang kita ada kasus-kasus orang dewasa ya, datang dengan benjolan di lipat paha atau di perut malah. Ternyata itu tumor testis, dari testis yang dulu nggak turun. Itu bisa. Dok, kalau UDT ini kan terbilang jalurnya itu sama dengan hernia nggak sih dok? Jadi kadang mirip-mirip hernia nggak dok? Ya, jadi itu satu paket. Memang begitu testis turun, harusnya saluran itu nutup jalannya tadi. Ya. Nah, kalau nggak nutup, memang bisa terjadi hernia. Nanti kalau dia belum turun, maka jaluran itu akan terbuka juga, terus belum nutup, maka seringkali UDT ini juga dibarengi dengan hernia. Jadi memang kita harus cek ada. Kalau testisnya nggak ada, harus cek juga hernia ada atau enggak. Kalau ada hernia, kita cek testisnya ada atau enggak gitu. Jadi apapun keluhan, kalau benjolan-benjolan lipat paha atau enggak benjol yang cenderung kempes di kantong zakar, itu harus segera dicekkan. Dok, deteksi dininya dok, caranya gimana dok? Misalkan tadi kan udah punya anak laki-laki ya. Anak kita sendiri ya, putra kita sendiri, kelengkapannya kalau memang ada hal yang menurut parents ragu, oh ini kok nggak gini ya, apalagi kalau sudah punya putra sebelumnya yang normal ya, kan pasti akan notice ya, bandingin gitu kan. Rasanya ini gini kok ini begini, biasanya gitu. Itu yang di awal. Tapi yang sering kali juga mungkin baru anak pertama, cowok pertama, ya toh. Nah itu kita yang harus mengecek sendiri. Kalau kita sudah dengerin podcast ini, kita mari cek sendiri kanan kirinya ya. Kalau perlu bapaknya juga dicek ya, siapa tahu. Siapa tahu bapaknya sendiri lambat, iya. Nah itu, jadi mudah-mudahan sih bisa mendeteksi secara dini ya, karena itu hal yang mudah, kita bisa lihat, kita bisa raba ya kan bukan virtual kan. Nah itu kan bukan anak virtual, kan anak beneran nih, pasti kita bisa cek sendiri. Nah kalau memang ada sesuatu, baru yang kita konfirmasikan ya, konsultasiin ke dokter Anda untuk nanti bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi tidak perlu rumit-rumit, ruwet ya gitu. Tapi memang banyak dok kasus ini dok. Iya ada, tapi yang nggak sering tiap hari ada enggak. Jadi kalau dalam sebulan pasti ada?
Kalau sebulan ya paling satu. Oke. Ya, Tetap masih ada lah ya ada berarti ya. lah, tapi bukan yang terus banyak gitu ya kan, frekuensinya memang nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kelewatan beberapa kasus kita jumpai komplikasi yang ya sebenarnya kan bisa dihindari ya. Heeh, heeh. Tapi ya udah kejadian gimana beberapa kasus yang pertama kepelintir itu. Heeh. Kepelintir Aduh. nggak sadar orangnya akhirnya sakit-sakit biasa, ada yang remaja itu. Tapi dua tiga hari baru datang kontrol ternyata udah busuk, udah bahkan ya. Ada yang kecil juga ada, tapi kalau yang anak-anak kecil itu memang kita bisa sudah turunin ya. Kalau yang sudah kepelintir itu yang susah. Dan kalau yang sudah lebih besar biasanya tesisnya lebih kecil. Meskipun nggak kepelintir ya, iya, ya berkembangnya lebih lambat. rendah daripada lebih minor daripada yang saudaranya. Misalnya yang normal besar sekian, jadinya satunya kecil, jadi kan kasihan. Ada nggak sih yang dua-duanya nggak turun? Oh ada. Ini juga. Ada juga. Aduh, gimana masa depannya? Ya kalau dua-duanya nggak tuh, yang penting kita cek bener-bener ini ada atau enggak. Kalau ada ya kita bisa turunkan dua-duanya. Misalkan dok, di anak sebelum setahun nih kan dok, dia kok nggak turun nih. Tadi kan bisa dengan hormonal atau operatif. Itu pasti aman ya dok. Misalnya dia di operasi gitu ya, turun. Itu pasti aman kesuburannya kah apa gimana dok? Ya, ini kan mikirnya kan masih macam-macam dok. Aduh, anakku UDT nih. Nanti gimana masa depannya nih? Ya, kalau prinsipnya begini, kalau memang dua-dua tesis ini sebenarnya untuk kesuburan cukup berfungsi bagus, satu aja udah cukup. Sama seperti kita paru ya, nggak ada satu paru aja sebenarnya udah cukup. Ya, ginjal juga ya kan, kayak ada donor ginjal ya tuh. Iya, jual ginjal. Nah itu selama satunya masih bisa support sebenarnya nggak apa-apa. Tapi tetap kan kita harus diselamatkan karena risiko-risiko itu tadi. Jadi sebaiknya tetap diturunkan di tempat pada tempatnya dan dia terfiksir di situ. Jadi nggak naik-naik lagi, nggak kepelintir lah, dan bisa berkembang dengan baik. Dokter itu operasi, kalau katakanlah operasi ya, operasinya buka besarkah atau cuma saitan kecil kah? Ya ada yang konvensional open, tergantung tipenya ya. Kalau memang dia yang misalnya ada istilah kita bilang UDT yang palpable atau non palpable. Jadi tesisnya nggak turun, tapi yang kita masih bisa raba di lipat paha atau daerah-daerah dekat situ, dekat kantong zakar ya, cuman kurang dikit turun. Jadi kalau seperti itu kita bisa tekniknya yang konvensional dibuka. Saya tanya nggak terlalu lebar banget, paling 3 cm gitu, terus nanti kita turunkan, kita fiksasi pada kantong skrotum. Cuman kalau memang tidak teraba, bisa kemungkinannya kan dua, nggak terbentuk atau dia di dalam perut. Nah, kalau di dalam perut tuh kita ada metode laparoskopi. Jadi rumah sakit yang memang bisa ada alatnya dan dokternya bisa mengerjakan, kita bisa lakukan laparoskopi. Jadi nggak masalah. Tapi sebelumnya dicek dulu dok ya, apa USG atau CT scan gitu? Gitu juga nggak? Kalau memang kita kecurigaan ada yang lain ya, nggak cuma Indian sensus saja, kita bisa melakukan tambahan USG atau CT scan. Tapi seringkali kalau memang hanya UDT satu sisi, terus dari pemeriksaan memang tidak teraba, kita biasanya langsung melakukan dengan laparoskopi, karena laparoskopi itu bisa sekaligus lihat, sekaligus nurunin. Jadi bisa langsung dengan menggunakan metode itu. Dok, sebenarnya UDT ini kita bisa tahu sejak dari ini dok, dari apa? Lagi hamil dok, kandungan bisa nggak dok? Kalau memang di tangan yang ahli mungkin bisa ya, oleh dokter Seman sejawat dari kandungan ya, yang khusus memang feto maternal ya, spesialis. Karena memang beliau itu sudah paham ya untuk itu. Tetapi tentu kalau sudah turun ya, biasanya setelah di atas 7 bulan. 7 bulan kandungan ya maksudnya? Iya, karena waktu sebelum itu memang dia biasanya belum masuk ke saluran, ke kantong ya. Bisa bantu, tapi yang penting malah memang waktu setelah lahir kita harus cek. Kita harus cek ulang ya. Karena yang saling objektif kadang waktu USG susah nih, nggak dapat tuh, kecil banget, ketutup waktu posisi nggak pas. Kelaminnya apa aja nggak kelihatan. Kelaminnya nggak kelihatan, ketutup ketutup itu, apalagi tesisnya itu. Tapi memang tergantung dengan yang pemeriksa ya. Tapi paling mudah memang waktu lahir kita harus selalu cek. Wow. UDT ini
kasusnya jarang, tapi sekalinya ada kasus juga dampaknya juga ngeri juga ya, masa depan soalnya ya. Oke dok, ini luar biasa banget dok. Mungkin untuk closing statement dok, untuk parents dok tentang UDT, apa yang ingin disampaikan dok? Silakan dok. Ya, jadi kepada parents selalu pastikan kesehatan Anda waktu setelah lahir ya, kelengkapan organnya ya, cek 5 lubang, dan untuk UDT ini jangan lupa untuk melihat kantong zakarnya dan meraba ya, diterawang, diraba ya, seperti melihara uang, karena itu adalah masa depan anak Anda. Yes, betul, itu paling penting dok. Yeah. Wow. Oke, parents setelah mendalami topik UDT ini ya pada anak, semoga parents kini lebih memahami juga gejalanya, terus harus diapain penanganannya, kapan harus ke dokter gitu ya, konsultasi. Nah, ini adalah keputusan yang penting ya untuk kesehatan si kecil, dan tak ada salahnya untuk berdiskusi juga ke dokter ya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan nanti bisa ke kolom komentar juga ya. Oke, jangan lupa juga parents untuk follow ya akun Instagramnya kami ya, dan juga YouTube kami, di subscribe ya di bawah ini ya, @bmd Pediatric Surgeon gitu ya. Karena apa? Kita akan selalu update nih informasi dan episode-episode yang menarik pastinya. Kalau parents mau sumbang ide apa yang ingin dibahas juga boleh ya dok ya. Jadi kami pastikan lah kalau ada yang komen di kolom komentar akan kami balas. Oke, mungkin begitu. Tetap semangat, tetap bahagia, dan pastikan anak Anda selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Dr. BMD Podcast, your trusted pediatric surgeon. Terima kasih Dr. BMD. Ya, sama-sama. Sekali. Yeah.